Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi sholatil latihadikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Jadi saya ini self suggestion gitu. Alhamdulillah la nikmatil Islam, ya Allah. Terima kasih pada nikmat Islam dan iman wa kafa bima minima gitu. Dan semoga aku orang-orang yang kafah ya, yang patuh dan taat padamu gitu. Terus yang kedua, self suggestion yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah, lindungilah aku dari sifat lemah atau sifat galau dan resah ya Allah. Wa na'udzubika minal jubni wal buh, wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Lindungilah aku dari sifat lemah dan juga dari sifat kelemahan, dari lemah gitu. Dan malas ya Allah, dan juga malas ya Allah. Wa na'udzubika minal jubni wal buh. Ya Allah, jauhkan lindungilah aku dari sifat miskin, mental miskin, dan juga kikir. Jadi tidak boleh kikir ilmu, kikir apapun ya, kikir harta, apalagi kikir harta. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan lindungilah aku dari jeratan hutang-hutang yang melilitku ya Allah, jeratan hutang ya Allah. Apalagi hutang riba ya Allah, dan jadikanlah aku ya Allah hanya takut padamu, dan lindungilah aku dari orang-orang yang menekan aku gitu. Itu suggestion gitu. Dan kalau bisa doa tadi itu hafalkan sampai artinya gitu. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya artinya aja. Jadi terserah, jadi kalau bisa sih combine dua-duanya dan itu akan masuk ke otak kita gitu. Nah, sekarang ini mungkin sob kelihatan gimana ya? Saya ini kalau dulu ya saya bangkrut minus ya. Bedanya kita waktu kita bangkrut dengan kita rugi itu beda gitu. Kalau rugi kan hanya pokoknya masih ada gitu. Kita hanya rugi usahanya aja gitu. Kalau bangkrut pokok kita habis, kalau jual aset saya semua, saya masih hutang gitu, masih minus. Minusnya nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau sekarang mungkin 10 eman lebih gitu. Kenapa 10 eman lebih? Karena selain menutupinya itu dan hutang bank nilainya di atas 10 M gitu. Jadi akhirnya saya tutup hutang dagang saya, hutang apapun lebih dari 10 M gitu. Lebih dari 10 M. Jadi itu makanya dulu hutang saya tiap bulan aja cicilan saya hampir 200 juta itu bayar ini ya. Bayar bunga atau 200 sampai 250 juta itu. Dan itu soro sob. Kelihatan omsetnya gede tapi soronya nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan sekarang alhamdulillah saya berusaha istiqomah untuk bebas riba gitu. Jadi intinya gini sob, membalikkan kondisi dari bangkrut menjadi mudah untuk kaya lagi gitu, menjadi mampu lagi, itu sebenarnya mudah gitu. Awalnya mudah karena Allah udah menciptakan, dan itu tergantung pada keyakinan kita, belief yang ada di kita, sugesti dalam diri kita, dan mental yang ada di belakang kita gitu, di alam bawah sadar kita. Nah, kadang-kadang ada environmental hipnosis. Jadi hipnosis oleh lingkungan. Ketika saya bangkrut, ketika saya susah, itu semua orang mengatakan bahwa saya bangkrut dan saya nggak bisa balik gitu. Tadinya otak saya nurani jahat saya, di dalam hati kita ini ada hati, ada daging, segumpal daging. Kalau di Al-Qur'an gitu, ada segumpal daging di mana kalau dia bersih dia akan bersih, maka seluruh tindakan yang bersih akan baik gitu. Itu malaikat yang masuk. Atau kalau kita hitam, semua tindakan kita akan jahat gitu. Jadi itu intinya. Dan itu sebenarnya makanya kemarin saya bahas tentang berhala di hatimu gitu. Jadi jangan jadikan takut atau apapun ada berhala di hati kita, sehingga nurani kita akan positif terus. Kapan hari nurani saya pernah negatif gitu, tapi saya gak dengarkan gitu. Iya, saya kayaknya sekarang nggak kaleng-kaleng ruginya. Kalau dulu rugi dikit-dikit cuma berapa M mungkin saya bisa balik. Sekarang kalau harta saya dijual saya minus gitu. Loh, kan repot gitu. Jadi intinya apa? Wah, keluar dingin saya. Kayaknya sih saya bakal balik lagi mungkin 5 sampai 10 tahun, mungkin 10 tahunan baru balik kaya lagi seperti ini. Dan itu otak sadar saya. Nah, itu Anda butuh keyakinan dari sahabat-sahabat yang positif. Makanya sekarang ini gabunglah dengan orang-orang yang positif di SKDA seperti saya atau yang lainnya. Silahkan, bayar nggak? Bayar, gratis. Berbayar doa dan wakaf. Jadi sekarang ini nanti saya tambahkan ya. Saya tuh nggak gratisan, bayar doa terbaik Al-Fatihah, sholawat Nabi plus wakaf. 4 sekarang idenya. Karena wakaf ini akan saya kencangkan untuk siapa? Untuk saya, bukan. Untuk apa? Untuk bantu Anda yang kena riba, yang kena masalah. Jadi kita ada badan wakafnya sendiri, ada Kep Sadid yang sebagai ketua dewannya, ketua badan wakafnya, dan saya siapin rekeningnya. Nanti sob catat aja rekeningnya sendiri. Jadi itu ke sana. Jadi kalau susah wakaf aja gitu. Oke, dan itu ternyata menyelamatkan saya ketika saya bangkrut. Gak yakin, pasti Anda gak yakin.
nggak apa-apa, kalau nggak yakin nggak apa-apa gitu. Jadi ketika saya bangkrut, ini saya melenceng dikit ya, bukan dari, nanti saya akan bahas ke hipnosisnya dulu. Sekarang saya bahas tentang melenceng sedikit. Ketika saya bangkrut waktu itu, saya mau ditahan gitu, mau masukin di penjara gitu, disomasi oleh sahabat bisnis saya. Pak Ridwan, kalau tidak bayar minggu depan 250 juta, itu saya akan lapor polisi dan pasti Anda ditahan gitu. Waduh, jadi kaget gak gitu. Kalau Anda pernah nggak dapat ancaman seperti itu? Saya tuh orang nggak pernah ngalah gitu, nggak pernah kalah gitu. Itu diancam karena saya udah nggak mampu gitu. Nah tiba-tiba suatu saat saya duduk di satu ngopi, saya bawa motor, saya tuh punya motor Tiger kesayangan baru gitu, crash, seneng banget Tiger itu. Nah saya mau pakai motor itu, terus saya jalan, terus ada warung Bali ya, saya pesan kopi di situ, pesan kopi sama pisang goreng gitu. Jadi saya di daerah Sesetan saya duduk di situ, diam duduk. Nah tiba-tiba itu ada tentang Agim gitu, ada ceramah Agim, dan Agim itu ngomong bahwa ibarat sedekah itu, wakaf sedekah itu ibarat kita numbuhkan satu tanaman, di mana tanaman itu berbulir 7 dan itu dikali lipatkan menjadi 10 bahkan sampai 700, bahkan tak terhingga gitu nilainya. Nah dari situ wah saya bilang, saya punya uang 20 juta, kalau saya motor ini saya jual nilainya 20 juta, dan itu nggak nutup karena dia nggak mau, minimal 250 juta. Bayangin loh, waktu itu kalau saya jual itu angka 20-25 lah gitu. Nah itu nggak nutup 10%-nya. Dia udah ngomong kalau kurang dari 250 juta saya akan tutup, akan masukin ke polisi gitu, akan jadikan kasus pidana gitu. Waduh, jiper kan. Saya bayar, saya nggak punya pilihan lagi. Saya bayar pakai jual motor juga percuma, terus saya ini juga percuma gitu. Akhirnya apa? Gara-gara saya lihat itu, saya samina wa atona dengan Agim. Makanya kalau Agim lihat ini, terima kasih Agim ya, ceramahnya luar biasa. Saya hanya duduk, padahal yang nyetel tuh ini loh, Krama Bali ya, yang nyetel itu radionya. Pas ada itu ternyata itu tadi ceramah. Kalau Agim kan siapapun bisa masuk tuh, suaranya kan enak dia, dalam artian benar-benar bisa didengar oleh siapapun, termasuk saya di Bali juga. Saya seneng dengerin Gede Prame dulu. Gede Prame tuh luar biasa gitu, spiritualnya bagus, dan saya ambil yang baiknya, nggak apa-apa. Jadi hal yang bagus juga nggak masalah, saya terima gitu. Saya itu salah satu guru saya. Saya pengen ketemu Gede Prame, kalau memang beliau bisa lihat video saya, mudah-mudahan, atau ada yang bisa hubungi, saya mau ketemu dulu. Jadi saya mau ketemu orang tuh, orang tertentu aja, levelnya Agim, Gede Prame, oh itu dia. Oke, akhirnya gara-gara video itu, gara-gara radio itu, saya langsung ambil aksi loh. Bismillah, saya samina watona. Saya sedekahkan tuh, ini ada masjid di pinggirnya ini, saya di pinggirnya kantor saya itu ada masjid lagi dibangun loh. Saya serahkan apa coba? Saya nggak jual dulu motornya. Saya serahkan BPKB sama STNK-nya, saya kasihin ke masjid. Ini loh, kamu jual sendiri dah, terserah gitu. Jadi intinya apa? Itu yang saya jualin, saya kasihin. Dan saya bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini karya ya. Jadi saya bukan niat ya, ini hanya untuk berbaik. Kalau memang kan semuanya tergantung niat gitu. Mudah-mudahan Allah maafkan saya kalau saya ada salah gitu. Dan itu yang terjadi. Dan ternyata sob, masalah saya selesai. Enggak juga, saya nggak tahu selesai apa enggak. Yang penting lewat aja. Nggak ada masalah tuh, selesai tuh. Saya sampai lupa tuh menyelesaikannya lewat uang utangnya. Kalau saya minimal 250 juta, berarti hutang saya itu di atas 1M sob. Betul sob. Dan saya kena tipu habis-habisan gitu. Udah ngutang, barangnya ngutang, gak dibayar sama konsumen saya. Mereka malah ngutang satu grup besar, perusahaan besar. Karena dia perusahaan besar banget gitu, yang konglomerat itu, dia berani lawan-lawanan dengan saya gitu, dengan alasan tertentu, yang intinya nggak bayar gitu. Akhirnya saya nggak bisa bayarkan ke konsumen saya. Jauh banget, jatuh banget gitu. Sakitnya double sob. Udah kita beli bahan ngutang, disuplai ke mereka, mereka nggak bayar, hanya bayar setengahnya gitu. Akhirnya kita kan nggak bisa bayar ke supplier kita dituntut gitu. Nah, akhirnya masalah itu selesai sob. Jadi saya kena riba gara-gara ya udah, karena saya utang dagang saya utamakan, saya akhirnya pas udah nama saya udah bersih lagi, 2 tahun ini bersih, saya pinjam bank lagi. Nah, tapi sebenarnya itu langkah itu salah juga sebenarnya. Saya pinjam bank lagi, saya tutupin utang dagang saya semua, selesai lah gitu. Tapi sekarang utang ribanya masih ada gitu. Masih tinggal sepertiganya, sekitar ya kurang lebih di bawah 5M lah gitu. Oke. Saya balik lagi self hypnosis tadi. Oke. Ketika saat itu saya dalam keadaan jatuh, istri saya keadaan jatuh, kita benar-benar susah. Istri saya nggak kerja waktu itu. Saya suruh dia nggak kerja, udah gitu saya bangkrut, minus lagi. Jadi kalau aset saya dijual semua habis gitu. Nah, alhamdulillah istri saya bisa sabar. Padahal dia itu dilahirkan dari orang kaya gitu. Termasuk saya, bayangin loh, dia tuh perempuan satu dari 5 bersaudara.
bapaknya pengusaha gitu. Wah kan luar biasa disayang itu. Akhirnya banyak saudara yang ngomong, ngapain lu kawin sama Ridwan gitu. Kamu kan bangkrut lu kalau digituin. Wah saya sakit nggak juga gitu. Wah, nah itu mereka nganggap bahwa saya bakal jatuh terus gitu. Dan saya sendiri meyakini bahwa saya tidak bakal balik gitu. Tapi langsung saya self suggestion saya, environmental suggestionnya atau hipnosisnya itu saya blok. Jadi bahaya ya, kadang-kadang kalau kita nggak blok yang negatif itu omong. Jadi kalau Anda bertemu dengan teman-teman yang jelek, terus Anda dengerin makanya debt collector itu harus Anda lakukan pasif kooperatif. Jangan mau Anda di goblok-goblokin, goblok tolol baca hal-hal yang jelek, nggak mau, jangan mau. Saya contoh ya, saya ini sekarang kalau pagi-pagi kalau ada orang ngomong masalah, saya nggak mau ngomong masalah. Pagi itu harus bagus banget dulu. Jadi hal-hal yang baik supaya saya tiap hari ngelakuin yang baik dulu sepanjang hari itu. Nah, agak sorean, jam 4 jam ke atas baru saya bahas tentang masalah gitu. Jadi contoh ini ada WA negatif gitu ke saya. Saya bahas nggak mau. Nanti setelah jam 4 baru saya baca. Saya biarin aja notifikasi karena saya udah tahu pasti minta jawaban negatif gitu. Menyelesaikan masalah gitu. Nanti saya bahas jam 4 sampai jam 6 aja. Setelah jam 6 ke sana setelah maghrib saya nggak mau bahas lagi. Karena pas saya menyiapkan tubuh saya supaya self hipnosisnya bagus. Bahwa saya mau istirahat, saya butuh tenang. Supaya tenang tidurnya enak gitu. Nah tadi alhamdulillah habis jam 10 lebih, 11 saya bisa tidur dulu. Tenang, bangun jam 3. Biasanya kan saya set up untuk tahajud tuh jam setengah 4 dulu. Setengah 4 maksimal dulu. Nah itu jam 3 udah bangun. Ya berarti apa? Saya ngikutin kata hati kita, bangun Wan. Lu langsung sholat. Tadinya agak aras-arasan. Istighfar, mandi. Jadi saya tuh mandi besar tiap hari loh. Saya pijit dengan posisi mijit. Kalau Anda mau belajar, undang saya. Tapi Anda wajib bayar. Bayar pakai apa? Pakai wakaf. Jadi kumpulkan aja orangnya, Anda buatin gimana, niatkan berjuang dengan saya. Jadi kumpul dengan orang positif penting loh. Saya tuh senangnya positif aja, kalau orang yang negatif males gitu. Habis itu wudhu, sholat. Sampai pagi, sampai sekarang. Sekarang seger sob. Jadi disiapin roti, udah roti ini, ngopi. Enak, nikmat. Sharing, oke. Nah, ketika environmental hipnosis itu masuk ke saya dan itu negatif, saya blok. Kalau enggak, Anda yang kena. Anda akan meyakini setelah kalau itu negatif bahwa kita gak bakal bangkit. Terus ngapain sama Ridwan segala macam-macam, itu harus kita lawan, fight. Nah, itulah, dan itu dilawannya dengan apa? Dengan mental kita, dengan kekuatan ini kita. Dan kalau melawan itu, kalau bisa lakukan dan self suggestion yang terus-menerus. Kalau di Islam dengan sholat gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan seluruh sekalian. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Limpahkan kasih sayangmu padaku, pada keluargaku, anak istriku ya Allah. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Oh itu dia. Itu self suggestion. Nah, kalau Anda udah biasa tadaburin itu menjadi self suggestion penangkal kita itu. Nah, yang saya lakukan apa? Saya blok itu, saya balik itu. Bahwa saya akan bisa menyelesaikan ini. Dan saya waktu itu telepon Pak Adi, seorang sahabat pengusaha Chinese. Saya tanya Pak Adi, kayaknya saya makanya butuh teman-teman yang baik. Saya telepon Pak Adi, saya lagi bangkrut nih. Saya minus, kalau dijual mungkin saya masih ngutang 5-10 eman lagi gitu. Dia bilang, Wan, kamu kan nggak judi kan? Enggak. Kamu nggak main perempuan? Enggak. Terus kamu nggak mabok-mabok? Enggak. Ya udah insya Allah. Bukan insya Allah ya. Ya udah kamu bakal balik gitu. Karena teman saya bisa balik gara-gara dia tidak melakukan hal itu. Dan ternyata apa? Itu mantap. Langsung sugesti dari dia saya masukin ke otak saya bahwa saya mampu. Dan kamu Wan, nggak perlu nunggu 5 tahun. Setahun 2 tahun kamu balik. Teman saya seperti itu, bangkrut waktu dibakar pas glodok, sekarang bangkit lagi. Dan ternyata apa itu? Dahsyat sob. Jadi self suggestion, nah pertama kan dari belief. Jadi percaya dulu. Jadi percaya bahwa kita bisa mampu, masukin kalau dengan sholat tadi, blok ke dalam hati kita, udah gitu kita mampu. Dan apa? Setahun 2 tahun bangkit saya. Tahun kedua saya bisa ajak karyawan saya ke Singapura. Ini saya lakukan demi Allah sob. Jadi kalau Anda masih berkubang dengan kesulitan, sorry, gabung, join dengan saya, lihat video saya. Demikian saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.